wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan awal dari hari ini yang sangat baik ini mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semuanya dan Allah menerima semua amal-amal kebaikan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kita pada pagi hari ini ulun mengutip di dalam sebuah kitab, nama kitabnya adalah Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah jilid yang pertama, tentang Al-Huda wad Dhalal, tentang petunjuk ya. Jadi kata Al-Huda ini kata lainnya adalah hidayah yang sering kita dengar. Hidayah itu apa begitu. Kemudian kata yang juga dipakai dengan bentuk yang berbeda adalah fi'il amr di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ada ihdi, berilah kami petunjuk begitu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, berkaitan dengan hidayah ini memang terjadi kontroversi di masyarakat tentang siapa sebenarnya yang memberikan hidayah. Karena di dalam Al-Quran itu ada lafaz-lafaz hidayah yang disandarkan, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga ada di nas-nas yang lain di dalam Al-Quran juga lafaz hidayah itu disandarkan kepada al-makhluk. Apakah ini bertentangan? Tentunya tidak. Nah begitu. Jadi yang perlu difahami adalah meletakkan ketika lafaz-lafaz hidayah ini dinisbatkan kepada Allah itu maknanya apa, dan ketika lafaz hidayah ini dinisbatkan kepada al-makhluk. Karena tidak hanya manusia, ya, penisbatan makhluk di sini termasuk adalah jin, termasuk syaiton. Kemudian manusia itu juga sama, penisbatan al-huda dan ad-dhalal. Ada ad-dhalal di situ juga dinisbatkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala atau makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia, ada jin. Manusia itu ada yang mujrimin, ada adz-dzalimin, ada al-kafirin. Ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan supaya tidak terjadi salah langkah begitu, karena salah paham berdampak kepada salah perbuatan. Ulun bacakan ini artikelnya berbahasa Arab, kitabnya berbahasa Arab, tapi ulun kutip-kutip karena ada lumayan juga ya, ada 6 halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Al-huda fil lughah ar-rasyad wad dilalah. Jadi huda secara bahasa, al-huda secara bahasa itu yang pertama adalah ar-rasyad, kebenaran. Bisa juga ad-dilalah atau bukti. Kebalikan dari al-huda itu adalah ad-dhalal. Jadi kalau seseorang itu jauh dari al-huda itu berarti dia di dalam ad-dhalal, di dalam kesesatan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada sinonim, ada antonim. Nah, antonim dari al-huda itu adalah ad-dhalal. Nah, kemudian secara syarak, kalau tadi secara bahasa makna al-huda adalah ar-rasyad wad dilalah. Nah, secara syarak al-hidayatu syar'an hiya al-ihtida'u ilal islam wal imanu bihi.
ilal islami wal imani bihi. Hidayah secara syara adalah petunjuk kepada Islam dan keimanan. Sehingga kebalikannya, dolal itu definisinya adalah secara syara huwa al-inkhirafu anil Islam, yaitu penyimpangan di dalam Islam. Kalau al-huda itu adalah petunjuk tentang Islam, petunjuk tentang Islam dan keimanan, maka ad-dolal itu adalah penyimpangan dari Islam. Nah, dalam hal ini Allah telah memberikan koridor yang sangat jelas, yaitu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, mana yang disebut dengan al-huda dan mana yang disebut dengan ad-dolal. Itu jelas sekali. Jadi kalau diungkapkan di dalam bahasa hadis itu, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Jadi yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Wa ma bainahuma mutasyabbihat. Di antara keduanya ada yang mutasyabbihat. Mutasyabbihat itu bukan tidak jelas, tetapi sesuatu yang perlu pendalaman. Karena orang-orang yang bisa mengetahui yang mutasyabihat itu adalah warrasikhuna fil ilmi, orang-orang yang memang memiliki kedalaman, para ulama-ulama mujtahid yang memiliki kemampuan lebih, maka mereka bisa mengurai sesuatu yang dalam pandangan awam itu tidak jelas. Jadi mutasyabihat itu sesuatu yang bukan tidak terdefinisi, yang tidak jelas, bukan seperti itu. Sesuatu yang sebenarnya jelas di dalam Islam, cuma perlu kedalaman dari orang-orang tertentu, begitu. Ya, semisal ilmu membangun itu secara umum para tukang bisa, tetapi kalau bangunan dengan struktur yang semacam ini tidak semua tukang itu bisa. Tetapi apakah bangunan semacam ini tidak jelas? Sangat jelas. Tetapi direncanakan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, begitu. Jadi mutasyabihat itu perlu keahlian, perlu pendalaman untuk mendapatkan kejelasan. Makanya banyak perkara-perkara mutasyabihat yang kemudian menjadi jelas setelah para ulama-ulama mujtahid itu mendetailkan, melakukan istinbat, penggalian terhadap nas-nas syara secara terperinci, akhirnya mendapatkan kejelasan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, pertanyaan pertamanya adalah apakah hidayah itu dipaksakan atau sesuatu yang ditetapkan oleh Allah kepada seseorang sehingga seseorang itu seperti tidak berdaya begitu untuk menghindar dari hidayah, atau sebaliknya, apakah ad-dolal itu juga dipaksakan sehingga manusia itu yang kepingin baik tapi dipaksa untuk menjadi sesat? Apakah semacam itu? Nah, tentunya tidak semacam itu. Kenapa? Karena waqad ja'alallahu al-jannata lil muhtadin wan nara lid-dhallin. Ini alasan yang pertama. Karena Allah telah menjadikan surga bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan neraka bagi orang-orang yang dhalin, orang-orang yang tersesat. Artinya annallaha atsabal muhtadi wa adzabad dhal. Fata'liqul matsubah awil uqubah bil huda wad dhalal yadullu ala annal hidayata wad dhalal huwa min fi'lil insan wa laisa minallah. Nah, ini kesimpulannya Bapak Ibu. Karena Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk yang di dalam hidayah itu, kemudian Allah juga memberikan azab kepada orang-orang yang sesat, maka adanya pahala dan dosa ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu adalah min fi'lil insan, adalah bagian dari perilaku atau perbuatan manusia, begitu.
Karena sesuatu yang ditetapkan oleh Allah, diqodokkan oleh Allah, itu tidak ada hisabnya, tidak diperhitungkan oleh Allah di akhirat kelak. Misalnya di antara kita ada yang ditakdirkan oleh Allah menjadi laki-laki, ada yang menjadi perempuan. Ini tidak ditanya oleh Allah nanti di akhirat, kenapa kamu laki-laki, kenapa kamu perempuan? Tidak ditanya oleh Allah. Kemudian misalnya berkaitan dengan al-maut, tentang kematian, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu telah datang, maka tidak bisa dimajukan ataupun diakhirkan. Oleh sebab itu umur seseorang itu tidak dihisab. Dalam artian, kenapa umurnya masih muda sudah mati, kenapa sudah tua tidak mati-mati, itu tidak dihisab oleh Allah. Tetapi pemanfaatan umur saja. Kalau di dalam hadis itu dikatakan ada berkaitan dengan umur itu ditanya cuma satu saja. Dengan umur yang diberikan oleh Allah itu dimanfaatkan untuk apa? Begitu. Tetapi untuk harta Allah bertanya tentang dua hal. Yang pertama, dari mana harta itu didapat? Yang kedua, dimanfaatkan untuk apa harta tersebut. Gitu. Jadi untuk harta ada dua pertanyaan, untuk umur cuma satu pertanyaan. Karena apa? Umur ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kadarnya. Jadi kalau sudah sampai ajalnya tidak bisa dimajukan maupun dimundurkan. Maka pada wilayah ini tidak ada hisab. Tetapi sesuatu yang ada hisab itu berarti berkaitan dengan fi'lul insan. Kuncinya itu di situ. Jadi kalau disandarkan kepada Allah itu tidak tepat. Kalau berkaitan dengan seseorang mendapatkan pahala, berarti Allah memberikan keistimewaan. Tahu-tahu orang dikasih pahala, tahu-tahu orang dipaksa untuk menerima dosa. Tidak akan begitu. Karena apa? Karena wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Ya, tiadalah pada Allah itu bidzalamil lil abid, melakukan kezaliman kepada hambanya. Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Ya, wa ma ana bidzalamil lil abid, di dalam nas yang lain semacam itu. Dan tiadalah aku bidzalamin, melakukan kezaliman lil abid, kepada hamba-hambaku, begitu. Jadi Allah tidak akan pernah mendolimi hamba-hambanya. Makanya di dalam nas yang lain, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh hamba, maka Allah akan melihatnya. Artinya Allah akan menghisapnya. Sekecil apapun kebaikan dihisap oleh Allah, diberikan pahala kalau diterima. Termasuk juga famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi yang jelek pun akan dihisap oleh Allah. Jadi pilihan untuk melakukan kebaikan, pilihan untuk melakukan kejelekan itu akan dihisap oleh Allah. Sama juga dengan al-hidayah. Al-hidayah itu mendapatkan pahala dari Allah, kemudian ad-dhalal mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang diberikan pahala di satu sisi, dan kalau tidak dilakukan mendapatkan siksa, itu berarti berkaitan dengan fi'lul insan. Tidak boleh disandarkan kepada Allah, begitu. Karena di sana ada ikhtiar. Dikatakan di sini illa annahu qad warada ayatun tadullu qad waradat ayatun tadullu ala nisbatil hidayati wad dhalali ilallah. Sungguh terdapat banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan penisbatan hidayah dan dhalal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di dalam nas Al-Qur'an. Nah, kemudian sebagian kaum muslimin mengatakan fayufhamu minha annal hidayata wad dhalal laisa minal abdi wa innama minallahi ta'ala.
Sebagian dari kaum muslimin memahami bahwasanya dari cuplikan nas-nas tersebut mereka menyangka, mereka memahami bahwasanya al-huda atau hidayah wad dolal itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa waradat ayatun ukhra tadullu ala nisbatil hidayati wad dolal wal idlal lil abdi. Tetapi di dalam nas-nas yang lain di dalam Al-Qur'an juga terdapat hidayah dan dolal itu dinisbatkan kepada hamba. Maka sebagian kaum muslimin memahami bahwasanya hidayah dan dolal itu karena hamba, begitu. Nah, ini kalau tidak difahami secara utuh, kita membaca secuplik saja dari Al-Qur'an, ini kesimpulannya bisa salah, begitu. Makanya bagusnya kita memahami secara utuh bagaimana para ulama-ulama mujtahid, orang-orang yang memiliki kemampuan ini memahami secara utuh. Jadi Al-Quran itu dibaca semuanya, tidak hanya satu nas Al-Quran. Kalau melihat satu nas mungkin sekilas seperti itu, tapi ternyata bisa berbeda pemahamannya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ulun kutipkan beberapa nas Al-Quran yang menyandarkan hidayah dan dolal itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innallaha yudhillu may yasha wa yahdi ilaihi man anab. Katakanlah, sesungguhnya Allah yudhillu, menyesatkan, mayyasha, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, wa yahdi, dan Allah memberikan hidayah, ilaihi, kepada man, kepada seseorang, man anab, orang-orang yang bertaubat. Berarti seakan-akan pada ayat ini dolal itu Allah paksakan. Orang nggak kepingin dolal dipaksa dolal, itu aneh begitu. Kalau difahami semacam itu berarti ada kedzoliman. Semua orang itu nggak mungkin kepingin dolal, itu nggak mungkin. Nalurinya itu kepingin selamat, walaupun amalnya, walaupun keyakinannya salah, tapi tetap pingin selamat. Orang-orang yang ada di penjara karena kesalahan, ketika ditanya, mereka juga kepingin selamat, kalau bisa tidak di penjara. Makanya dalam bahasa milenial itu, anak-anak muda itu kepingin hidup santai, di akhirat masuk surga, begitu. Hidupnya santai, nggak mau melakukan amal, tapi ketika di akhirat pengen masuk surga. Itu artinya apa? Artinya adalah semua orang itu pengen selamat, pengen mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di dalam nas yang lain, surah Fatir ayat yang ke-8 misalnya, Allah berfirman, fa innallaha yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Maka sesungguhnya Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki, dan Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Di dalam nas yang lain misalnya Allah berfirman, famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah, yashrah sadrahu, maka Allah akan buka, Allah akan luaskan sadrahu, dadanya, lil Islam, untuk menerima Islam. Jadi yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah itu terhadap Islam itu dibuka terus. Jadi orangnya open mind. Apapun informasi, apapun seruan dari Al-Quran dan hadis, maka dia itu sangat menerima, begitu. Jadi walaupun seperti kehidupan Nabi dan para sahabat, Nabi dan para sahabat hidup pada saat Al-Quran itu diturunkan secara indiroj, secara bertahap. Mereka tidak tahu setelah masuk Islam itu diperintah apalagi itu tidak tahu mereka. Tetapi mereka sejak awal komitmen di dalam keimanannya itu adalah sami'na wa ata'na. Padahal mereka belum tahu, mereka itu beli paket yang belum sempurna ketika itu. Karena di dalamnya nanti ada perintah lagi, ada perintah lagi. Suatu saat
Nabi mendapati perintah ketika beliau sholat menghadap Baitul Maqdis, kemudian diperintah oleh Allah untuk menghadap ke Ka'bah. Jadi ceritanya itu imamnya misalnya menghadap ke sana begitu ya, Nabi menghadap ke sana, makmumnya menghadap ke sana juga kan. Nah kemudian ada perintah menghadap Ka'bah. Ka'bah itu sebelah sono, sehingga Nabi itu berbalik ke belakang, jamaahnya bingung, ini gimana ini kok berhadap-hadapan begitu. Nah ini terjadi ketika apa? Ketika ada perintah. Jadi mereka siap. Sami'na wa ata'na sejak awal, itu sikap orang beriman. Ketika ada perintah tentang khomer, pada awalnya khomer itu dibolehkan, cuma dijelaskan bahwasanya ada maslahat dan ada madorot dari khomer, tapi madorotnya lebih besar, kan begitu. Mereka masih suka mabuk, tapi ternyata suatu saat ada salah seorang sahabat Nabi yang menjelang sholat itu minum khomer dan kemudian mabuk ketika sholat, sehingga ketika membaca surah Al-Kafirun itu tidak pernah bisa finish, nggak bisa selesai karena berputar-putar aja karena mabuk gitu. Sampai kemudian muncul nas Al-Quran, wala taqrabus sholah wa antum as-sukaro, janganlah kamu mendekati sholat padahal kamu dalam keadaan sukaro, dalam keadaan mabuk. Ketika itu berarti apa? Kalau jauh dari sholat, khomer itu masih boleh. Kalau di Timur Tengah Bapak Ibu ya, ini sudah mulai menjelang musim dingin ini. Nanti bulan Januari, bulan Februari itu lebih dingin lagi di sana, di Timur Tengah. Kalau di Arab mungkin dinginnya tidak terlalu ya, di daerah bagian-bagian yang lain itu bisa sangat dingin begitu. Di Turki itu bisa muncul apa, bunga apa yang ada di musim salju, bunga tulip ya, bunga tulip itu ada di musim salju saja, saking dinginnya di sana, dan itu turun es. Nah ketika semacam itu kebutuhan untuk penghangat pasti diperlukan begitu loh. Tetapi kemudian ayat yang terakhir tentang khomer itu adalah diharamkan. Innamal khomru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijzum min amali syaiton fajtanibu, begitu. Nah kaum muslimin pada saat itu belum tahu khomer nanti akan diharamkan, itu belum tahu begitu. Tetapi sejak awal mereka itu sudah sami'na wa ata'na. Nah inilah Bapak Ibu rahimakumullah, bahwasanya ketika Allah menghendaki seseorang itu mendapatkan hidayah, Allah memberikan hidayah, maka yasroh sodrahu lil Islam, Allah akan membuka dadanya itu dan kemudian dia bisa menerima Islam. Jadi sami'na wa ata'na. Jadi seperti kita Bapak Ibu, kalau Allah menghendaki kepada kita, maka dengan majelis-majelis taklim yang semacam ini kita itu akan semakin taat, semakin banyak amal. Karena apa? Ilmu kita bertambah terus begitu. Jadi dia tidak bertahan konstan setelah ngaji dan sebelum ngaji sama aja, tidak. Setelah ngaji amalnya lebih banyak begitu. Dan sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu, dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk dolal, untuk tersesat, yaj'al sadrahu dhayiqan, maka Allah akan menjadikan hatinya itu doyik, sempit, harojan. Harojan itu berat, keberatan begitu, keberatan. Rasa sudah berat itu artinya menolak gitu, udah sempit, menolak. Ketika Allah menghendakinya itu, ka'annama yas'adu minas sama, seperti orang yang mendaki, nggak usah ke gunung, nggak usah ke bukit, Allah langsung memakai redaksi seperti orang yang mendaki ke langit. Nah, nggak tanggung-tanggung ini. Kalau mendaki ke bukit yang curam itu aja udah kebayang bagaimana begitu. Kalau Bapak Ibu pernah di saat muda kelimbing begitu ya, nah itu insya Allah bisa merasakan ya. Ulun asalnya dari Malang, nah di sana itu ada gunung
Semeru, Gunung Bromo begitu. Kalau ke Gunung Bromo itu pas di gunungnya itu sendiri terjal lebih dari 45 derajat kemiringannya. Kemudian di dalam banyak sekali ya nas-nas yang menunjukkan, misalnya ulun kutipkan satu nas lagi. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka berkata, wa qalu, mereka berkata, alhamdu, segala puji lillahi bagi Allah alladzi hadana, yang telah memberikan kami hidayah lihada, terhadap surga ini. Jadi Allah memberikan hidayah itu ketika di akhirat, itu ketika dia seseorang atau mereka mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna, dan tiadalah pada kami itu linahtadiya, tidak akan mendapatkan hidayah atau tidak akan mendapatkan surga laula an hadanallah, kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat ini menunjukkan hidayah itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam nas-nas yang lain, ini ulun kutipkan beberapa nas tentang hidayah itu disandarkan kepada hamba. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, famanihtada fa innama yahtadi li nafsih. Nah, begitu. Maka barang siapa yang mendapatkan hidayah, fa innama, maka sesungguhnya yahtadi, hidayah itu adalah li nafsihi, karena dia sendiri. Berarti hidayah itu disandarkan kepada orang itu sendiri, begitu. Dia yang mendapatkan hidayah, dia mengambil hidayah, dia menjemput hidayah, dia menemukan hidayah. Jadi bukan dipaksakan, turun dipaksa dapat hidayah, tidak semacam itu. Termasuk wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha, barang siapa yang tersesat maka sesungguhnya kesesatannya itu adalah karena dirinya sendiri. Di dalam nas yang lain dikatakan la yadurrukum man dhalla idah tadaikum, tidak akan ada yang bisa memberikan bahaya kepada kalian, ya, siapapun yang tersesat, idah tadaitum, apabila kalian telah mendapatkan hidayah. Berarti hidayah, ketika seseorang itu berpegang kepada hidayah, maka siapapun yang ingin menyesatkan dia itu tidak akan bisa. Dia berpegang kepada ilmu, maka tidak akan ada orang yang mampu inkhiraf, begitu. Di sini pada wilayah ini berarti apa? Allah menetapkan bahwasanya seseorang itu bisa berpegang teguh dengan hidayah karena dia istiqomah, begitu. Bukan karena dipaksa oleh Allah untuk hidayah, dapat hidayah terus, itu tidak. Tetapi karena dia mengambil pilihan istiqomah, dia mengambil pilihan sabar, akhirnya ya orang-orang yang ingin menyesatkan dia itu tidak mampu untuk menyesatkannya. Dia tetap bertahan di dalam kebenaran. Makanya kita melihat fenomenanya, ada orang yang terpesona dengan kehidupan dunianya, dengan jabatan-jabatan dunianya, akhirnya agama itu dia lepaskan. Itu pilihan dia, bukan karena Allah paksa dia untuk keluar dari agama Islam, tidak, begitu loh. Termasuk pilihan orang yang melempar hidayah, membuang hidayah, dan kemudian mengambil kesesatan yang nyata. Orang-orang yang kharijun anil Islam, orang yang murtad, itu pilihan. Makanya orang yang murtad itu di akhirat sama seperti orang musyrik. Kalau di dalam surah apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir, orang kafir itu ada dua. Min ahlil kitab, yang pertama adalah ahlul kitab, yang kedua adalah al-musyrikina,
Jadi orang kafir itu ahlul kitab yang pertama, yang kedua orang musyrik, orang yang sejak awal tidak beragama Islam itu kafir. Atau orang-orang ahlul kitab itu berarti Yahudi, Nasrani. Nah mereka ini juga orang-orang kafir. Apa kesudahan dari mereka? Fi nari jahannam, di neraka jahannam. Apakah pilihan untuk menjadi kafir, untuk menjadi musyrik, untuk menjadi murtad itu dipaksakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian akhirnya dihukum oleh Allah di neraka? Tidak. Tetapi itu adalah pilihan manusia sendiri. Sehingga apa artinya? Pada ayat-ayat ini hidayah dan dolalah itu disandarkan kepada hamba, kepada al-makhluk. Misalnya di dalam nas yang lain, wa qala alladzina kafaru rabbana arinal ladzina adallana minal jinni wal ins. Wa qala, mereka berkata, orang-orang yang alladzina kafaru, orang-orang kafir itu berkata, rabbana, duhai Tuhan kami, arinal ladzina adallana minal jinni wal ins. Sesungguhnya kami melihat orang-orang yang menyesatkan kami itu adalah minal jinni wal ins, dari jin dan manusia. Berarti yang menyesatkan orang-orang kafir itu adalah sesama mereka juga, sesama manusia, yaitu dari golongan jin yang menyesatkan itu dan manusia. Nah sekali lagi nas ini menunjukkan penyematan hidayah dan dolalah itu juga disandarkan kepada hambanya. Rabbana liyudillu anis sabilik, ya, duhai Tuhan kami, mereka telah menyesatkan anis sabilik, dari jalan kamu. Mereka itu siapa? Begitu, ya, mereka itu siapa? Karena di sini fiilnya itu, fa'ilnya itu jamak, pakai wawu alif, Tentunya ini tidak mungkin Allah, karena Allah itu satu tunggal, sedangkan fa'ilnya di sini jamak. Begitu. Kemudian di dalam nas yang lain misalnya, wa yuridu syaitanu ayyudillahum. Sesungguhnya syaitan itu menghendaki untuk menyesatkan mereka. Berarti yang mau menyesatkan itu adalah asyaiton. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, kesimpulannya apa? Fabihada qarinah ala anna nisbatal hidayati wal idlal ilallah laisat nisbatun mubasyarah bal hiya nisbatu khalqin. Dari sini maka mengindikasikan penisbatan hidayah dan dolal kepada Allah itu bukan secara langsung, tetapi nisbat penciptaan. Jadi Allah yang menciptakan al-huda, Allah yang menciptakan ad-dolal. Jadi Allah sudah memberikan koridor, al-huda itu apa, ad-dolal itu apa, begitu. Makanya di dalam surah Al-Baqarah itu dikatakan ayat yang kedua, ya, dzalikal kitabul la raib fihi hudan lil muttaqin. Di sini ada kata hudan. Dzalikal kitab adalah kitab ini, yaitu Al-Qur'an, ya. Dzalikal kitabul la raib, yang tidak ada keraguan. Kitab di isi Alkitab itu tidak ada yang meragukan, tidak boleh ada keraguan bagi kita. Untuk menjadi kafir itu tidak harus meragukan, mengingkari seluruh Al-Qur'an. Cukup satu ayat saja diingkari, diragukan, yang sudah mutawatir semuanya di dalam Al-Quran itu dia ragukan, itu cukup untuk memastikan seseorang itu kharijun anil Islam, cukup untuk membuat dia itu murtad dari Islam. Cukup satu ayat saja. Makanya fihi di dalam Al-Quran itu hudan. Nah di sini ada hudan, petunjuk. Al-Quran itu adalah petunjuk. Jadi Allah telah memberikan petunjuk itu. Hidayah itu sudah diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran.
Nah, kita tinggal mau nggak menjemput Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Nah, seperti itu. Jadi di sini penyematan hidayah dan dolal itu dinisbatkan kepada Allah, itu adalah min kholqin, dari sisi penciptaan. Dari sisi Allah telah memberikan hidayah itu kepada kita, kepada manusia. Jadi buku petunjuk kebenaran sudah diberikan kepada kita, tinggal mau pakai apa enggak, mau mempelajari apa tidak. Setiap kita beli mobil, kendaraan baru, pasti ada buku petunjuk pemakaiannya kan. Nah, seperti itu. Kalau kita berada di jalan persimpangan, di situ ada petunjuk, itu hidayah. Ada tulisan ke kanan ke arah hulu sungai, ke sana kemana, itu petunjuk. Sudah ada panah-panahnya. Nah, ada orang yang nakal, panahnya itu dipindah. Nah, orang yang seperti itu adalah dari kalangan jin dan manusia juga. Sudah ada kebenaran, Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah, tetapi kemudian ada orang-orang yang menyimpangkan Al-Quran, begitu loh. Jadi ada petunjuk panah, dia belokkan panah itu, dia bengkokkan, begitu. Ada nggak orang-orang semacam itu? Membengkokkan arah jalan itu ada nggak? Ada, Bapak Ibu, ada. Di dalam Islam juga ada begitu. Orang-orang yang mengaku Muslim, beriman, tetapi dia sengaja inhiraf untuk membelokkan Islam, itu ada begitu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini kesimpulannya ya. Jadi penisbatan kepada Allah itu adalah penisbatan dari sisi penciptaan. Allah yang menciptakan hidayah dan dolalah, Allah yang memberikan petunjuk. Makanya hidayah dan dolalah itu terdefinisi secara jelas. Orang yang mendapatkan hidayah itu orang yang taat kepada Islam, orang-orang yang beriman dengan benar. Maka taat kepada Islam secara benar itu ada koridornya, ada syariatnya. Sholat ada ketentuannya, tidak boleh menambah-nambah, tidak boleh mengurangi. Nah, begitu petunjuknya itu begitu. Menambah, mengurangi nggak boleh, apalagi mengganti ajaran. Menambah itu sholat subuh dari 2 menjadi 3, gerakannya sama, ada takbir, ada ruku, iktidal, tapi ditambah 1 rakaat, itu menambah, itu haram hukumnya. Menambah, mengurangi sholat subuh dari 2 rakaat menjadi 1 rakaat juga salah, begitu. Apalagi mengganti syariat. Mengganti syariat, sholat subuhnya itu tidak bergerak sesuai aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi gerakannya dibikin sendiri. Nah, itu berarti mengganti syariat. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang menambah Islam, karena Islam ini sudah sempurna ya, sudah sempurna. Jadi al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam itu sudah sempurna. Jadi kalau ada tayangan di YouTube yang mengatakan Islam tidak sempurna, Nabi itu tidak sempat menyempurnakan misinya karena selama 23 tahun itu tidak cukup untuk mendakwakan Islam, sehingga diteruskan oleh imam-imam Syiah. Nah, itu ucapan-ucapan yang tidak benar. Kan ada tayangan YouTube semacam itu ya, yang viral sekarang ini. Nah, itu tidak benar. Dia ingin menyampaikan bahwasanya Islam yang dibawa oleh Nabi itu Islam yang belum sempurna. Padahal ayat tentang al-yauma akmaltu lakum dinakum itu adalah di antara ayat-ayat yang terakhir turun sebelum wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat yang menjadi semacam penutup dari semua wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dipungkasi dengan apa? Diakhiri dengan Allah menyatakan Islam itu sebagai agama yang sempurna dan Allah ridho. Koridornya itu ridho. Kalau Allah sudah ridho kepada Islam ini, berarti udah ambil saja Islam itu. Nah, tugas kita Bapak Ibu adalah
Ya, karena nisbat hidayah dan dolalah itu nisbat penciptaannya dari Allah, dan kemudian nisbat hidayah dan dolal kepada manusia itu artinya manusia harus ikhtiar. Harus ikhtiar. Jadi jangan diam. Hidayah itu dicari. Tidak mungkin pian di rumah dapat hidayah, itu nggak mungkin. Pian harus keluar ke masjid, ke majelis taklim, mendatangi guru, mendatangi teman untuk diskusi. Di sana insya Allah akan mendapatkan hidayah. Begitu. Kalau diam saja, membaca tidak, mendengarkan tidak, bagaimana hidayah itu akan sampai kepada dia? Begitu loh. Bapak Ibu rahimakumullah, oleh sebab itu karena hidayah dan dolal ini sebenarnya adalah sesuatu yang bisa diikhtiarkan oleh manusia, maka sebagaimana yang ulun sampaikan tadi, manusia akan mendapatkan pahala ketika dia menetapinya, dan manusia akan mendapatkan siksa ketika dia meninggalkan hidayah itu, gitu loh. Udah tahu ada Al-Quran, ada petunjuk di sana, tidak diambil, dibaca-baca saja. Seperti orang sakit datang ke dokter, dapat resep itu dibaca doang, nggak ditebus. Sembuh nggak kira-kira sakitnya? Nah begitu. Jadi harus ada action, memang ada biaya untuk dapat hidayah, itu memang perlu biaya. Kayak biaya operasional, pian ke masjid, kalau yang agak jauh perlu kendaraan. Jadi bikinlah fasilitas-fasilitas itu menjadi enak untuk ketaatan, begitu. Masjid dibikin yang bagus, yang nyaman untuk ketaatan. Enggak apa-apa, duitnya banyak, enggak apa-apa. Untuk mendapatkan kenyamanan di dalam ibadah. Biar punya mobil mewah tetapi dipakai untuk ketaatan. Hadir di majelis-majelis taklim, enggak apa-apa, begitu loh. Dinyamankan memang. Bagusnya harta kekayaan itu dipakai untuk itu. Biar hadir di masjid dengan baju-baju yang indah, yang bagus, pakai, begitu loh. Jangan ketika hadir untuk urusan kemanusiaan dia pakai baju-baju yang bagus, tapi untuk urusan ibadah kepada Allah pakai baju biasa. Itu kebalik, Bapak Ibu. Pakai baju-baju terbaik. Makanya dikatakan di sini, man amila solihan fali nafsi, barang siapa yang melakukan amal soleh fali nafsi, maka itu untuk dirinya. Jadi bukan karena dipaksa oleh Allah, sehingga ketika seseorang itu melakukan amal soleh, kembalinya kepada dia, dia akan mendapatkan pahala. Wa man asaa fa alaiha, maka barang siapa yang berbuat jelek, maka ya untuk dia juga. Allah akan menyiksa atas pilihan seseorang melakukan kejelekan. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid, dan tiadalah Tuhan kalian itu melakukan kedzaliman kepada hambanya. Jadi nggak mungkin Allah itu memaksa orang untuk dolal kemudian disiksa, itu tidak mungkin. Tapi pilihan dolal itu pilihan manusia. Allah sudah menentukan ini dolal, ini hudan, ini hidayah, ini dolalah. Ternyata milih yang dolalah seseorang itu pilihan manusia. Karena manusia itu punya akal, sehingga dengan akalnya itu dia bisa memilih, dia bisa tahu benar dan tidak. Sesuatu yang benar belum tentu dia ambil, sesuatu yang salah belum tentu otomatis dia tinggalkan. Manusia itu dengan akalnya begitu, karena ada nafsu di sana. Sesuatu yang benar karena nafsunya membisiki jangan dikerjakan, jangan dikerjakan, akhirnya tidak mengerjakan yang benar. Ada yang dolal, setan membisiki, atau temannya setan berkepala hitam ngomong kerjakan, 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 akhirnya sesuatu yang salah dia kerjakan. Sehingga apa? Man amila solihan fali nafsi wa man asaa fa alaiha. Kebaikan kembali kepada seseorang, kejelekan juga akan berdampak kepada orang itu sendiri. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan atau kejelekan, Allah akan melihatnya, artinya Allah akan menghisabnya, akan memperhitungkannya.
Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulma wala hadma. Barang siapa yang beramal dari orang-orang soleh wa huwa mu'min, dan dia adalah orang-orang mukmin, fala yakhafu, maka enggak usah khawatir. Zulman, Allah akan berbuat zalim, enggak usah khawatir. Allah sangat adil. Sehingga ketika di akhirat itu dikatakan di dalam surah Yasin, al yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari di mana mulut-mulut ini dikunci oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim, kemudian tangan-tangan ini ngomong sendiri kepada Allah, amal tangan ini ngomong sendiri. Wa tashhadu arjuluhum, tidak cukup tangannya ini ngomong, kaki ini menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, terhadap apa-apa yang mereka lakukan. Jadi mulut ini nggak usah dikunci sebenarnya, mulut ini terdiam. Ketika dihisab oleh Allah itu nggak bisa apa-apa lagi, karena yang kecil-kecil, yang remeh-temeh pun, baik kejelekan maupun kebaikan, itu dihitung oleh Allah. Apalagi untuk amal-amal besar, yang remeh-temeh saja dihitung oleh Allah SWT. Bahkan seseorang itu bisa, bahasa Banjarnya itu bekakarik, amal-amal yang tidak serius, amal-amal yang setengah ikhlas itu manusia itu menuntut supaya dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat, saking dia tidak ada harapan lain kecuali hanya mengandalkan amal-amalnya begitu. Sehingga amal yang remeh-temeh, kadang-kadang dia ngasih kepada temannya baju bekas yang tidak layak, itu pun dia minta pahalanya, yang sebenarnya tidak pantas, itu masih tetap minta pahala. Jadi fala yakhafu dzulma wala hadma. Jadi jangan khawatir kita akan didolimi oleh Allah, wala hadma, dan akan dikurangi haknya. Jangan khawatir, tidak akan pernah terjadi. Allah tidak akan pernah menzolimi hambanya dalam hitung-hitungan tadi, dan tidak akan dikurangi haknya. Pada ayat ini juga menegaskan bahwasanya al-hidayah wad-dhalalah min fi'lil insan. Hidayah dan dolalah itu adalah amal manusia. Jadi harus diikhtiarkan. Kita harus apa? Baistilah gitu loh. Untuk berbuat baik itu jangan larut ikut orang, tidak. Tapi baistilah, kita menyengajak diri gitu. Kemudian di dalam nas yang lain, wa'adallahul munafiqina wal munafiqat wal kuffara nar jahannam khalidina fiha. Allah menjanjikan kepada orang-orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan, serta orang-orang kafir, mereka akan berada di neraka jahanam khalidina fiha. Ini kenapa? Karena menjadi munafik itu pilihan, bukan dipaksa oleh Allah. Menjadi orang kafir itu pilihan, itu ikhtiar manusia. Sehingga pilihan-pilihan itu akan dihisab oleh Allah, akan dikasih balasan. Pilihan menjadi orang munafik, nggak peduli laki-laki maupun perempuan, pilihan menjadi orang kafir, entah sejak awal kafir atau dia murtad dari Islam, naro jahannam khalidina fiha, di neraka jahanam. Jadi jangan bangga menjadi orang kafir, dan jangan bangga menjadi orang murtad. Ada seorang tokoh mengatakan, jangan takut murtad. Apa maksudnya? Nah, ini aneh ya. Kemudian masih cukup waktunya. Satu lagi ya. Ada pertanyaan. Terus bagaimana di dalam nas Al-Qur'an itu Allah mengunci, menutup matanya, membutakan matanya, mengunci telinganya, itu maksudnya apa? Dikatakan di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina kafaru sawaun 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja atas mereka itu, a'andzartahum am lam tundirhum, baik kalian kasih peringatan maupun tidak,
la yu'minun, mereka itu tetap tidak beriman. Ini seakan-akan sudah mati begitu ya, sudah mati hatinya begitu ya. Khotamallah, bahkan dikatakan khotamallah, Allah mengunci, khotam, menutup, ala qulubihim, atas hati mereka, wa ala sam'ihim, atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka, ghisyawah, dengan penutup begitu, secara tertutup. Ini maknanya apa? Maknanya adalah bahwasanya sifat-sifat orang kafir yang menjauhi hidayah, nah begitu, bukan karena dipaksa oleh Allah ini. Jadi Allah ketika menutup hati mereka itu artinya apa? Allah memberikan potensi akal kepada manusia, tetapi akalnya dipakai untuk menjauh dari Allah, untuk mengingkari Allah. Jadi pilihan-pilihan itulah yang membuat dia itu abadi, dikasih peringatan nggak mempan. Apa maknanya Bapak Ibu? Artinya jangan pernah berputus asa untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Semakin banyak, semakin deras kita menyampaikan dakwah Islam kepada kaum muslimin ya, maka pendengaran mereka, mata mereka melihat, mendengar dan lain sebagainya, mudah-mudahan itu menjadi wasilah dia itu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jangan pernah berputus asa. Karena tidak ada yang tahu apakah mereka termasuk orang yang menutup diri, hatinya dikunci oleh Allah ataukah tidak. Kita tidak tahu itu, begitu. Ini wilayah Allah. Allah yang mengetahui siapa orang-orang yang punya potensi menjadi kafir selamanya, dan Allah juga mengetahui orang-orang yang punya potensi-potensi taat. Untuk taat itu tidak harus sejak awal taat, bisa jadi dia dulu ahli maksiat, bahkan lebih jauh bisa jadi dulu awalnya tidak beragama Islam, tetapi dengan kecenderungan taatnya, kecenderungan untuk berbuat benarnya itu, maka kemudian dia sampai pada kebenaran. Sayyidina Umar adalah orang yang dulunya kafir, memusuhi Islam, tetapi di perjalanan hidupnya beliau mengambil keputusan masuk Islam, walaupun masuk Islamnya itu dengan heroik, dengan menampar adiknya, kemudian beliau mau mendatangi Nabi Muhammad untuk membunuhnya, tapi kemudian beliau masuk Islam dan bahkan beliau menjadi penjaga Islam terpercaya begitu. Khalid bin Walid di dalam perang Uhud, dia adalah komandan yang banyak membunuhi kaum muslimin ketika itu. Ketika kaum muslimin berada di ambang kemenangan dan kemudian pasukan pemanah itu turun dari bukit Uhud, maka kemudian Khalid bin Walid sebagai komandan perang kafir ketika itu, dia memutari bukit Uhud itu dan dari belakang kemudian menyerang kaum muslimin. Banyak kaum muslimin yang meninggal ketika itu, tetapi di perjalanan hidupnya beliau menjadi orang yang mendapatkan hidayah, masuk Islam, dan kemudian menjadi pembela Islam terpercaya. Jadi jangan putus asa, anak yang nakal nggak bisa diapa-apakan lagi, bukan begitu. Tetap ada kesempatan, tetap ada kesempatan ya, karena hidayah itu harus dijemput. Kita harus mencari cara, harus ada metode untuk sampainya hidayah Allah kepada kita semuanya. Dan ini proses pendidikan, proses dakwah ini harus difikirkan gimana caranya, kepada orang tua gimana, kepada yang muda, kepada anak-anak itu polanya gimana, harus difikirkan itu. Ini bagian dari ikhtiar kita gitu. Mungkin ini Bapak Ibu rahimahullah yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan intinya adalah masalah hidayah dan dhalalah itu perilaku manusia, maka kita harus menjemput, mencari dan memperjuangkan hidayah itu, dan sebaliknya kita harus menghindar, berusaha menjauh dari apa yang disebut dengan dhalalah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.